warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rahmenda Zuita Pramesti Fadatiba. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi, teori, dan model kepemimpinan. Yang pertama adalah definisi dan proses kepemimpinan. Dalam definisi secara luas, kepemimpinan adalah meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Rifai dan Mulyadi mendefinisikan kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kadang juga diartikan sebagai suatu alat membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Yang kedua, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan terhadap para anggota kelompok. Definisi ini mengandung 3 implikasi penting, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, itu bawahan maupun pengikut. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Di dalam kepemimpinan terjadi proses interaksi antara pemimpin yang dipimpin dan situasi, sehingga secara sederhana proses kepemimpinan dapat dirumuskan melalui formula L sama dengan F, L, F, dan S, yang dimana L adalah leadership atau kepemimpinan, F adalah function atau fungsi, L adalah leader atau pemimpin, dan F adalah follower atau pengikut atau yang dipimpin, dan S adalah situasi. Dengan demikian, kepemimpinan melekat pada diri pemimpin dalam wujud kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan guna mewujudkan kepemimpinan bermutu atau Total Quality Management atau TQM. Kepemimpinan adalah unsur penting dalam TQM. Dikatakan bahwa pemimpin yang efektif menurut konsep TQM adalah pemimpin yang sensitif atau peka terhadap adanya perubahan dan pemimpin yang melakukan pekerjaannya secara terfokus. Dalam konsep TQM, memimpin berarti menentukan hal-hal yang tepat untuk dikerjakan, menciptakan dinamika organisasi yang dikehendaki agar semua orang memberikan komitmen bekerja dengan semangat dan antusias untuk mewujudkan hal-hal yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Yang pertama adalah teori sifat, yaitu teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas fisik, mental, kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan, mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat dengan kriteria sukses tertentu. Teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari para pemimpin. Dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai orang lain, seperti energi yang tiada habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa keberhasilan manajerial disebabkan oleh dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. Yang kedua adalah teori tingkah laku. Di dalam teori tingkah laku, menurut penelitian yang dipimpin oleh Weissman dan rekan-rekannya di Ohio State University, terdapat 2 faktor kepemimpinan. Yang pertama, membentuk struktur, melibatkan perilaku di mana pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok, cenderung membangun pola dan saluran komunikasi yang jelas, dan menjelaskan cara-cara mengerjakan tugas yang benar. Pemimpin yang memiliki kecenderungan membentuk struktur yang tinggi akan memfokuskan pada tujuan dan hasil.
Konsiderasi melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghargai, kehangatan, dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsiderasi tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi. Dan yang selanjutnya adalah teori kepemimpinan situasional. Merupakan suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki keterampilan diagnostis dalam perilaku manusia. Terdapat 3 model kepemimpinan situasional, antara lain yang pertama adalah model kepemimpinan kontingensi, dikembangkan oleh Fiedler. Model kontingensi dari efektivitas kepemimpinan memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Dan yang kedua, model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Yeaton, suatu teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif dalam situasi yang berlainan. Dan yang ketiga, model jalur tujuan, seperti pendekatan kepemimpinan situasional atau kontingensi lainnya. Model kepemimpinan jalur tujuan berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Selanjutnya adalah model kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan karismatik. Karisma dilihat dari suatu campuran atau kombinasi dari sebuah pesona dan daya tarik yang bersifat pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan yang luar biasa untuk membuat orang lain memberikan dukungan pada sebuah visi dan mempromosikannya dengan semangat. Dan yang kedua, kepemimpinan transformasional. Beda kepemimpinan transformasional dengan transaksional. Jika kepemimpinan transaksional, pemimpin berusaha membimbing atau memotivasi para pengikut ke arah pencapaian tujuan dengan cara memperjelas tugas dan peran mereka. Sedangkan kepemimpinan transformasional, pemimpin yang menginspirasi para pengikut untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Selanjutnya adalah macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah autocratic leadership. Pemimpin otoriter juga dikenal sebagai pemimpin autokratis, menetapkan harapan yang jelas untuk apa yang harus dicapai. Gaya ini menempatkan penekanan besar pada perintah dari pemimpin dan kontrol pengikut. Dan yang kedua, democratic leadership. Kepemimpinan partisipatif juga dikenal sebagai kepemimpinan demokratis, biasanya menjadi gaya kepemimpinan yang paling efektif. Ada pemimpin demokratis memberikan arahan kepada anggota kelompok, sementara juga berpartisipasi dalam kelompok dan memungkinkan upaya umpan balik dari orang lain. Gaya kepemimpinan ini memberikan dorongan anggota kelompok untuk turut berpartisipasi tetapi tetap mempertahankan keputusan akhir dan pemimpin demokratis cenderung membuat pengikut mereka merasa seperti bagian penting dari tim dan mendorong dedikasi untuk tujuan kelompok. Dan yang terakhir ada laissez-faire or free rein leadership. Pemimpin delegasi memberikan sedikit bimbingan kepada anggota kelompoknya dan membiarkan mereka lebih banyak membuat keputusan sendiri. Meskipun pendekatan ini dapat bermanfaat dalam kasus ketika profesional yang sangat terlatih terlibat, seringkali menghasilkan peran yang tidak jelas dan kurangnya dorongan. Gaya kepemimpinan ini mengarah pada organisasi yang tidak terorganisir, dengan anggota yang saling menyalahkan atas kesalahan, gagal menerima tanggung jawab pribadi, membuat kemajuan lebih lambat, dan menghasilkan lebih sedikit pekerjaan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.